Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wahshabihi ajmain amma ba'du. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya akan memberikan sedikit materi dengan tema keutamaan zikir. Zikir secara bahasa mempunyai arti menyebut, mengingat, atau berdoa. Dalam bahasa agama Islam juga, zikir sering didefinisikan dengan menyebut atau mengingat Allah dengan lisan melalui kalimah-kalimah thayyibah. Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk senantiasa mengingatnya, atau biasa dikenal dengan zikrullah. Dalam salah satu ayat Al-Quran, ayat surat Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, "Fadzkuruni askurkum waskuruli wala takfurun." Artinya, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah engkau mengingkari nikmatku. Zikir adalah aktivitas hati yang berpusat di ruhaniyah manusia. Hati yang suci, hati yang bersih akan dengan mudah menerima hidayah dari Allah. Sementara itu, hati yang penuh dengan noda dan dosa akan tertutup dari cahaya petunjuknya. Akibatnya, hal tersebut akan membuat seseorang hidup bergelimang dosa dan maksiat. Karena hati itu adalah ibarat tanah yang akan gersang dan membatu jika tidak tersentuh oleh air. Dan zikir itulah air yang akan menyuburkan hati kita. Oleh karena itu, penting bagi setiap mukmin untuk menyuburkan hatinya dengan aktivitas zikir. Karena dengan zikir, seseorang akan senantiasa mengingat Allah, merasakan dan menghadirkannya dalam setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Sehingga keyakinan yang kuat akan kehadiran dan pengawasan Allah akan menutup celah bagi kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Ada beberapa keutamaan dan manfaat berzikir. Salah satunya yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Zikir dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan melibatkan hati dan pikiran kita dalam berdoa dan berzikir, kita dapat menguatkan hubungan spiritual kita dengan Allah. Seseorang dapat menjadi lebih dekat dengan Allah sesuai dengan kadar zikirnya. Semakin ia lalai dari zikir, maka ia pun akan semakin jauh dari Allah. Maka marilah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan senantiasa berzikir. Kemudian manfaat yang kedua, zikir bisa menghapuskan dosa. Hal tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali, maka dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Selain itu, zikir juga merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah. Syukur itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu syukur dengan hati, yaitu kepuasan atas anugerah
menyadari bahwa semua anugerah, semua kenikmatan yang diberikan Allah yang kita terima itu adalah semata-mata anugerah dan kemurahan dari Ilahi Robbi. Kemudian syukur yang kedua yaitu syukur dengan lidah, dengan mengakui dan memuji pemberinya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakui, memuji bahwa semua sumber kenikmatan yang kita terima itu adalah dari Allah. Kita mengucapkan syukur dengan lisan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan aneka nikmat kepada kita semua. Kemudian syukur yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan, yaitu memanfaatkan anugerah apa yang telah kita peroleh dari Allah sesuai dengan tujuan penganugerahnya, yaitu semata-mata digunakan di jalan Allah, bukan untuk digunakan dengan maksiat. Selain itu, zikir juga bisa mendatangkan rezeki. Keutamaan zikir disampaikan melalui hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaklah banyak mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Kemudian, selain itu, zikir juga bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Bagaimana caranya? Caranya dengan senantiasa membasahi lisan kita dengan zikir. Dengan selalu membasahi lisan kita dengan zikir, maka kita akan terhindar dari ghibah, terhindar dari menggunjing, terhindar dari adu domba, dosa dan perbuatan keji lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lafaz zikir itu ada beraneka ragam. Di antaranya, 2 kalimat yang ringan di lisan akan tetapi berat di timbangan, yaitu zikir Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dan yang disukai oleh Allah yaitu Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Keutamaan 2 kalimat Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk memperbanyak bacaan ini kapanpun, dimanapun kita berada untuk senantiasa mengingat Allah. Bapak Ibu yang berbahagia sekalian, kapan waktu berzikir? Kita dapat berzikir kapanpun, baik itu subuh, siang, pagi, petang, ataupun dimanapun, asalkan itu di tempat yang baik, tempat yang bersih, bukan di tempat-tempat yang dilarang seperti di toilet ataupun di kamar mandi. Ada 3 waktu terbaik untuk berzikir dan menyebut nama Allah, walaupun setiap saat kita tetap dianjurkan untuk mengingat nama Allah. Yang pertama yaitu di waktu pagi dan petang. Kemudian yang kedua setelah selesai mengerjakan sholat, kemudian berzikir di setiap kesempatan. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, maka kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring, kemudian apabila kamu merasa aman, maka dirikanlah sholat itu. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi intinya selalu ingat Allah. Always remember Allah. Tidak peduli berapa sibuknya dirimu. Ingatlah selalu kepada Allah dengan beristighfar, bertasbih, bertahmid. Selalu basahi lisanmu dengan berzikir kepada Allah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua mendapatkan manfaat dari sedikit yang saya sampaikan tadi. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datangnya dari saya pribadi. Telaga sunyi, tempatnya nyaman. Pergi ke sana memakai topi. Jika kau ingin hatimu tenang, berzikirlah pada Ilahi Robbi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.